Assalamualaikum, selamat pagi. Telah hadir di samping kita ada Pak Tisat ya dari Surabaya Children Crisis Center Oke, dan ya terima hari kasih. ini Selamat kita pagi. bergabung dalam acara bincang santai bersama LPHK Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Selamat pagi Pak Tisat. Selamat pagi, Pak Bagaimana kabarnya Pak Iqbal. Tisat? Alhamdulillah baik sekali. Ya selamat datang ya di studio Ya, podcast Fakultas Hukum Unair. Hari ini rekan-rekan sekalian kita akan membahas mengenai telaah kritis Undang-Undang TPKS ya Pak Tisat ya. Jadi seperti diketahui rekan-rekan sekalian bahwa perkara kekerasan seksual itu dari tahun ke tahun tidak semakin turun tapi semakin meningkat. Ini betul. sebagai contoh saja kemudian berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2022 perkosaan itu sudah mencapai 597 perkara. Ngeri ya. Ngeri, Ngeri, banyak ngeri. sekali. Hampir 500, hampir 600 ya. Hmm. Marital rape atau perkosaan dalam hubungan rumah tangga itu 590 juga. Wih, Pelecehan luar seksual lainnya biasa. 274, incest perkaranya 423. Hmm. Persetubuhan biasa 164. Pelecehan seksual di ranah cyber 108, pencabulan 63 dan lain-lain. Ya, Pak Tisat ya. Oke. Jadi jumlah ini begitu besar. Apakah selama ini jumlah yang besar ini menggambarkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu atau penghapusan kekerasan seksual itu kurang efektif selama ini? Kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau ngomong undang-undang atau aturan ini kan banyak ya terkait dengan kekerasan seksual ini ada juga diatur dalam undang-undang khusus di KDRT juga ada. Ya. Terus kemudian terkait dengan anak ada undang-undang perlindungan anak juga ada. Terus kemudian dalam undang-undang terkait dengan aborsi jadi undang-undang kesehatan juga ada. Nah, Indonesia ini kan banyak sekali regulasi dan juga aturan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana pelaksanaan ataukah goodwill dari aparat penegak hukum dan juga pemerintah dalam benar-benar mengimplementasikan atau melaksanakan aturan yang sudah ada. Gitu loh. Kalau memang aturan dan sanksi hukum benar-benar dijalankan itu bisa jadi bisa meminimalisir terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang Pak Iqbal sampaikan tadi ya, dengan tingginya nilai-nilai atau jumlah kasus perkosaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi satu hal yang concern kenapa adanya peristiwa atau kasus-kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat. Nah, dengan adanya undang-undang TPKS ini itu menjadi sebuah sebuah kabar gembira atau bagi kami yang saat ini juga concern terkait dengan perlindungan anak dan juga pencegahan kekerasan seksual ini juga menjadi satu kabar yang bagus. Nah, cuma kembali lagi apakah pelaksanaannya akan seperti seindah apa yang diatur dalam undang-undang? Nah, itu yang akan kita kawal bersama. Oke. Gitu loh. Jadi selama ini dengan banyaknya aturan yang kemudian di KUHP ada ya pastinya. Di undang-undang yang lain marital rape kan juga diatur di dalam undang-undang PKDRT Pak ya. Problematika selain kemudian yang tadi Pak Tisat sampaikan, kenapa kok kemudian perkara ini nggak semakin menurun tapi semakin bertambah? Apakah ada faktor yang lain Pak? Oke, yang kedua adanya faktor jadi gini, banyak sekali atau mungkin dari stigma dan juga perspektif masyarakat yang pertama itu juga masih cenderung kecil ya untuk memahami terkait dengan kekerasan seksual. Nah, paradigma yang ada di masyarakat sebagai contoh aja nih, contoh bukan generalisir ya, ada beberapa masyarakat yang masih ada terstigma bahwa gender itu juga menjadi sebuah isu yang tinggi ya kan, bahwa kekerasan cenderung dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau orang yang memiliki kuasa relasi kuasa yang lebih atau kekuatan fisik yang lebih daripada korbannya ya. Itu yang kemudian juga ada juga aparat penegak hukum kita yang belum memiliki kapasitas yang cukup
dalam memahami atau memiliki perspektif yang sesuai, digambarkan dalam dari perspektif yang sesuai dalam hal bagaimana menangani korban kekerasan seksual. Ya, kejahatan itu ya. itu yang kadang-kadang karena tindak pidana ini sifatnya kan sangat unik dan juga khusus. Dia tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain yang misalkan pencurian dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Karena kekerasan seksual ini cenderung adalah korban ini punya riwayat, punya trauma, punya Ya. hal-hal fisik, psikologis dan juga mental ini juga kesehatan mental ini juga ada, perlu penanganan khusus. Tidak semua orang paham Sekalipun bagaimana. aparat penegak hukum? Iya, banyak sekali yang masih belum paham di situ gitu loh. Jadi kadang-kadang di lapangan misalkan, ketika dalam proses orang mau melaporkan sebuah peristiwa yang dia alami korban ini, Ya, dia butuh kesiapan mental yang luar biasa. betul. Dia harus berani bercerita, dia harus berani untuk lapor, untuk mau bercerita aja itu butuh waktu yang kita tidak tahu kapan dia siap untuk bercerita, apalagi dia siap untuk lapor. Ya. Nah, dia lapor kemudian dia ditanyakan lagi, itu kan mengulang peristiwa kembali. Jadi pada saat aparat penegak hukum coba untuk menerapkan hukum, ya kan? Dia kemudian contoh dalam konteks penyidikan katakanlah, korban dipanggil, terus kemudian ditanyain lagi mengenai peristiwa, disuruh mengingat lagi Iya, peristiwa yang telah terjadi ya. seperti luka yang sudah mau sembuh ini harus dibuka lagi gitu kan. Nah, rasanya kan dia harus mengingat memori yang nggak baik, terus mentalnya, terus psikisnya, kalau dia nggak siap, trauma itu kan masih ada. Oke. Nah, itu yang berat. Jadi selama ini undang-undang yang ada sebelum ini ya kan, apakah dirasa kurang cukup melindungi korban kejahatan seksual? Oke, kalau ngomong kurang cukup atau tidak, saya kembali ke tadi. Jadi dalam proses hukum acara kan proses penyidikan, pemeriksaan dan lain sebagainya ini kan sama, Oke. ya kan? Itu sama. Ketika pemeriksaan dia melakukan laporan dan lain sebagainya, Oke, sama ya. diatur dalam KUHP kan. Oke. Nah, yang membedakan di sini adalah adanya pembeda di dalam Undang-Undang TPKS ini juga diatur bagaimana mekanisme tata cara dia melakukan proses pelaporannya, pemeriksaannya seperti apa, dia harus ditempatkan di ruangan khusus, dia harus dalam kondisi yang memang benar, baik didampingi oleh psikolog, dan juga ada beberapa hal yang membedakan. Nah, itu yang karena kembali tadi yang saya sampaikan bahwa prosesnya hukum acaranya sama, cuma penanganannya itu yang dibedakan. Oke. Yang lebih khusus. Apakah sebelum ada undang-undang TPKS itu kemudian diperlakukan sama? Sebelum undang-undang TPKS diberlakukan sama, sebenarnya dengan tindak pidana yang lain itu ya? Beda, tetap beda. Kayak misalkan dulu kan sebelum ada undang-undang TPKS ada undang-undang perlindungan anak, di situ juga diatur. Ya. Harus diperiksa di ruangan khusus untuk anak, terus kemudian oleh penyidik anak yang punya perspektif anak, dia juga harus didampingi oleh orang tua dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah diatur juga. Mungkin di dalam undang-undang TPKS ini mungkin lebih dispesialkan atau dikhususkan lagi karena memang benar-benar kalau secara umum ya ini digunakan untuk melindungi korban. Benar-benar yang memang dikhususkan di situ. Apakah undang-undang ini kemudian lebih berperspektif perlindungan korban kejahatan seksual? Iya. Daripada undang-undang yang lainnya? Iya. Kalau menurut saya di dalam undang-undang TPKS itu dia lebih mendahulukan korban menjadi sebuah prioritas gitu. Prioritasnya. Prioritas. Apakah di undang-undang sebelumnya, undang-undang yang tersebar ya di beberapa undang-undang tentunya kan, itu belum cukup untuk melindungi korban atau berperspektif perlindungan terhadap korban kejahatan seksual? Kalau yang misalkan, dulu kalau yang undang-undang dulu ini kan ada bisa-bisa ya, ada undang-undang KDRT sendiri. Terus kemudian kesehatan, terus kemudian ada undang-undang. Nah, di undang-undang TPKS ini mencoba untuk dimasukkan semua dari aspek yang mana ketika itu adanya suatu tindak pidana kekerasan seksual,
Nah, itu yang dijadikan satu, mau itu anak, mau itu perempuan dewasa dan lain sebagainya dimasukkan jadi satu. Mencoba untuk unifikasi lah. Oke, Bisa baik. seperti itu. Kita berbicara fokus nih, kita ngomong masalah undang-undang TPKS ya. Oke. Undang-undang yang cukup baru Pak Tisat ya. Mhm. Tahun 2022 baru disahkan kalau nggak salah bulan April. Ya, Ya, betul. tahun 2022 dan undang-undang ini saya rasa juga masih banyak yang kemudian Benar. masih sifatnya awam ya, masih Betul. belum benar-benar mengetahui apa sih kandungan di dalam undang-undang TPKS. Mhm. Ya, bisa diceritakan Pak, undang-undang TPKS itu yang kemudian lebih berperspektif perlindungan terhadap korban kejahatan seksual itu apa saja, bentuk kejahatan dalam undang-undang ini apa saja, dan kemungkinan hambatan atau implementasi dalam proses penegakan hukumnya seperti apa. Oke. Ya. Nah, yang pertama dalam undang-undang TPKS ini juga diatur mengenai subjek hukumnya. Ya. Nah, ada subjek hukumnya ada 2. Yang pertama itu ada setiap orang, itu yang dimaksud setiap orang itu adalah orang, perorangan atau korporasi. Artinya korporasi bisa masuk di sini. Nah, dalam hal-hal case-case tertentu misalkan. Korporasi sebagai pelaku kejahatan seksual. Iya, betul. Karena unsurnya seperti itu yang di undang-undang. Jadi yang disampaikan adalah subjek hukum adalah setiap orang, adalah orang, perseorangan atau korporasi. Bunyinya seperti itu. Sedikit saya tanya Pak mengenai subjek hukum dalam undang-undang ini. Karena disebutkan di dalamnya sebelumnya adalah orang perorangan dan korporasi. Bagaimana kemudian pada saat sebuah korporasi melakukan kejahatan seksual? Korporasi itu kan sekumpulan orang, kumpulan model dan sebagainya, ya kan? Itu kan konteks korporasi, definisi korporasi sendiri. Bagaimana mereka bisa melakukan sebuah kejahatan seksual? Oke, saya ambil contoh aja yang konkret ya, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Oke. Ya, jadi karakternya adalah korporasi ini dia melakukan sebuah aktivitas, Ya. seperti dia melakukan prostitusi, misalkan salah satu contohnya ya. Dia melakukan bisnis itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud di situ korporasinya di situ. Kalau kekerasan seksual, bagaimana kemudian korporasi melakukan kejahatan seksual? Nah, kalau kekerasan seksual secara fisik secara langsung tidak, maksudnya di orang atau barang, karena di dalam nanti di dalam undang-undang TPKS ini korporasi itu dikerucutkan. Memang ini agak ambigu ya, karena dia ngomongnya kan subjek hukum adalah setiap orang, yang mana setiap orang itu ada 2, perorangan atau korporasi gitulah. Tapi di dalam undang-undangnya ini korporasi hanya dikerucutkan mengenai tindak pidana khusus yang seperti tadi yang saya sampaikan. Salah satu contohnya mengenai tindak pidana perdagangan orang, kayak prostitusi dan lain yang melibatkan korporasi. Tapi kalau kekerasan fisik misalkan ini ada mohon maaf ini misalkan ada perempuan, ya kan nggak mungkin korporasi seperti apa dia akan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan, kan nggak seperti itu. Saya tuh mikirnya gitu, korporasi kemudian kalau kemudian teman-teman masih mungkin banyak yang masih awam ya, korporasi kemudian mikirnya ini adalah sebuah perusahaan, bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan kejahatan seksual sementara mereka tidak mempunyai tubuh. Iya betul. Gitu loh. Organnya juga beda. Korporasi ini kan organnya ada pemegang saham dan lain sebagainya. Iya, bagaimana mereka bisa melakukan? Apakah mereka bersama-sama melakukan itu, ataukah kemudian korporasinya yang kemudian melakukan itu? Oke, kalau dalam sedikit nih ya, kalau ngomong korporasi ini kan ada organ ya, organnya. Nah, kemudian yang bertanggung jawab siapa dalam korporasi? Ya kan, dalam organisasi, dalam PT, ada direksi dan lain sebagainya. Di situ juga dia bisa berimpact ke situ ketika sebuah korporasi ini menjalankan praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas yang mana itu melanggar ketentuan atau dia diduga melakukan sebuah kejahatan seksual, seperti yang salah satu contoh yang saya sampaikan tadi mengenai apakah dia membiarkan kejahatan itu jadi atau kemudian dia justru dia aktif kegiatan gitu kan? Usaha di bidang itu dan sebagainya, maka dia dipidana dengan undang ini. Iya, bisa. Baik, Pak Tisat. Di dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual dalam undang-undang ini kan dikenal berbagai macam bentuk kejahatan seksual itu, kekerasan seksual itu. Setidaknya kalau dari riset pendahuluan yang kami lakukan di LBHK ada 9 bentuk kekerasan seksual. Ya, mulai dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,
penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual. Oke. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya, ada 9 bentuk kurang lebih kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang TPKS ini. Kira-kira dari ke-9 bentuk kekerasan seksual dalam undang-undang TPKS, apakah semuanya bisa diterapkan? Ataukah kemudian ada yang perlu dikaji ulang? Oke, saya coba sambil buka undang-undang ya. Ya. Jadi dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang TPKS ini ada, kalau Pak Iqbal tadi mengklasifikasikan ada 9 Ya. bentuknya. Nah, itu kalau di dalam undang-undang ini diatur di bab 2 di dalam pasal 4. Ya. Itu ada beberapa tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual non fisik sampai dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya. Nah, kemudian dia juga di ayat 2-nya diatur lagi, dijabarkan mengenai ada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan. Ya. Dan berarti kurang lebih sekitar 19 ada 19 10 dalam selain ayat 1 iya, tadi ya. Ayat 1. Kalau yang sampaikan Pak Iqbal kan 9 itu di ayat 1-nya. Ayat 1-nya saja. Nah, ya. Di ayat 2-nya itu ada 10 bentuk. Termasuk ada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan, kemudian ada pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang saya contohkan tadi, kemudian kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sebelumnya juga diatur di undang-undang KDRT, terus kemudian tindak pidana pencucian uang yang mana asal uangnya itu berasal dari tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu juga bisa menjerat korporasi kalau hal-hal seperti itu. Selain daripada ayat 1 yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 tadi, termasuk perkosaan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak dan sebagainya. Pasca undang-undang ini ada, terjadi unifikasi, Pak. Di undang-undang yang lain tidak berlaku. Masih bisa. Masih bisa berlaku. Iya. Karena di sini juga diatur, ketika ini tidak diatur di sini, diatur juga di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan kalau di sini kan kemarin sempat rame nih, Pak, terkait dengan perkosaan. Kok di sini diatur mengenai tindak pidana perkosaannya, tapi di dalamnya tidak diatur ancaman hukumnya seperti apa, ya kan? Padahal di KUHP juga sudah ada di 285 sama 289-nya kan terkait itu. Coba kita cek di beberapa pasal di bawahnya, di pasal di bawah saya juga lihat nih di dalamnya terkait dengan, jadi memang sistematika dalam undang-undang tindak pidana yang dibuat yang baru ini menurut saya pribadi ya, ini agak rancu. Rancunya? Jadi sistematikanya juga membingungkan saya. Terus terang, jadi dalam dan berpotensi membingungkan aparat penegak hukum juga. Iya, jadi di dalam pasal, kalau saya ngomong di undang-undangnya ya di dalam pasal 4 itu kan diatur mengenai bentuk-bentuknya. Kemudian di pasal 5 dia mengatur mengenai unsurnya, terus kemudian ancaman hukumannya, terus kemudian pasal 5 ini cantolannya di pasal 4 ayat 1 yang pertama. Terus kemudian jadi lompat-lompat gitu. Jadi saya sendiri yang membaca ini juga bingung, apalagi orang awam yang harus menerjemahkan. Nah, jadi ya saya sih senang dengan adanya ini, artinya ada angin segar lah. Nah, ya kan, cuma kita harus lebih kritis lagi, apakah semua dalam undang-undang ini memang benar-benar bisa diterapkan atau bisa memberikan sebuah harapan yang jelas, yang sebagaimana yang dicita-citakan dalam undang-undang ini, ataukah hanya memberikan harapan palsu kalau aku ngomong. Oke. Begini, pertanyaan saya begini, Pak Tisat. Pasal 4 ayat 1 tadi yang disampaikan itu kan ada 9 bentuk perbuatan ya. Pasal 4 ayat 2 ditambahkan juga yang dimaksud sebagai kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, pencabulan dan sebagainya, sampai 10 bentuk kejahatan tadi ya. Ya. Apakah ini sebenarnya
pasal yang bridging ya posisinya dia. Kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2, apakah ke depannya itu nanti akan diproses dengan, hukum acara yang di dalam Undang-Undang TPKS? Bisa Apakah jadi. seperti itu ataukah kemudian, undang-undang ini akan menormakan ulang yang ada di pasal 285, 289 atau Undang-Undang, Perlindungan Anak dan sebagainya, atau seperti kalau menormakan lagi kan sepertinya nggak ada ya, Pak, ya? Iya, Dia nggak hanya ada. mencabutkan saja bahwa kemudian undang-undang ini menganggap bahwa 10 tindakan termasuk perkosaan, pencabulan, persetubuhan anak, melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan korban, pornografi dan sebagainya itu sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Oke. Kan begitu? Iya, benar. Apakah bentuknya akan seperti itu atau kemudian bentuk yang berbeda? Kenapa kok ini disebutkan perkosaan dan sebagainya yang diatur dalam undang-undang yang lain? Nah, jadi gini, kekerasan seksual ini kan satu hal yang memang kalau saya boleh, menurut saya, pandangan saya, jadi Undang-Undang TPKS ini berawal dari sebuah kausalitas atau sebuah case yang Ya, berangkat dari sebuah case. ya, Ya, itulah yang menjadi akhirnya satu apa ya, dalam undang-undang kalau saya melihatnya adalah ini berasal dari satu case yang coba dimasukkan dalam undang-undang ini menjadi sebuah generalisir. Ini kan spesialis sebenarnya kan. ya, Case ya, kan oke. sebuah perkara ini kan tidak bisa kita samakan satu perkara dengan perkara yang lain gitu kan. ya. Tapi kalau saya mencoba untuk menghayati undang-undang ini, sepertinya undang-undang ini dibuat berdasarkan dari salah satu contoh-contoh atau case yang sudah terjadi sebelumnya, mencoba untuk ditarik dimasukkan dalam undang-undang ini yang Ya. dianggap satu case ini bisa menjadi sebuah Representasi, perwakilan atau ya. representasi untuk case-case yang lain. Padahal Ya. seperti yang saya bilang tadi, sebuah kekerasan seksual ini bentuknya sama, cuma dia ada sebuah karakteristik yang berbeda di situ. Kalau dalam hukum ada mens rea dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Bentuknya sama, tapi niat dan mens rea dan juga yang lain-lain ini bisa saja berbeda-beda. Misalkan contoh nih, Ya. saya melakukan, jangan saya ya, nggak enak kalau ngomong saya. Nanti kalau kejadian beneran. Jangan sampai, Pak. Jadi misalkan ada sebuah perbuatan atau kekerasan seksual misalkan terjadi pada ruang lingkup rumah tangga antara istri dan juga Suaminya. Ya. Si istri dipukulin misalkan. Ini kan bentuknya jelas KDRT. Ya, sama. betul. Cuma di situ ada beberapa faktor, misalkan faktor-faktor yang lain atau case ceritanya ini berbeda. Satu dengan yang berbeda. Ya. Kausalitasnya betul. beda. Dan juga ada sebuah yang coba saya memang agak di dalam undang-undang ini seperti itu yang saya tangkap seperti itu. Ada satu kasus yang khusus kemudian mencoba untuk ditarik, dianggap bahwa ini nanti bisa ditafsirkan untuk kasus-kasus yang sejenis. Nah, seperti itu. Itu yang akhirnya jadi kurang gimana gitu loh. Saya menangkap antara optimis dan pesimisme di wajah Pak Ati saat ini. Coba kita gali rekan-rekan sekalian. Oke, mengenai masalah-masalah itu mungkin ada ya Pak ya, karena saya rasa tidak ada undang-undang yang sempurna. Gitu. Coba kita cek satu persatu bentuk kejahatan dalam undang-undang ini. Oke. Pak Ati, saat ini disebutkan di dalam pasal 5 ada disebut sebagai pelecehan seksual non fisik. Ya. Oke. Bisa dijelaskan, Pak? Bagaimana bentuknya? Apakah dalam kasus yang selama ini ditangani oleh Pak Tisat dan rekan-rekan itu terjadi kondisi seperti ini dan tidak tertangani dalam undang-undang yang sebelumnya? Atau seperti apa kendalanya yang bisa muncul? Kalau di dalam undang-undang ini pelecehan seksual non fisik, misalkan itu seperti pelecehan verbal. Oke. Salah satunya. Nah, itu juga ternyata ada diatur di sini. Dalam undang-undang ini ya Pak ya? Misalkan Pak Iqbal nih ada seorang perempuan lewat, terus kemudian Pak Iqbal mengeluarkan kata-kata yang sifatnya melecehkan atau merendahkan, itu juga masuk dalam delik di sini. Ini contoh Pak, saya tanya. Apakah catcalling masuk dalam konteks kekerasan pelecehan seksual non fisik? Bisa saja masuk. Catcalling? Ya, karena ini kan maksudnya kan juga delik aduan. Orang yang merasa dirugikan
dia bisa melaporkan bahwa dia ngerasa ini. Nah, Ini itu kan jadi berlaku perdebatan akhirnya. korbannya pada laki-laki atau perempuan atau hanya khusus untuk perempuan? Kekerasan atau pelecehan seksual non fisik ini. Kalau di sini tidak menyebut jenis kelamin ya, baik perempuan maupun laki-laki, karena pelecehan kekerasan seksual ini sepanjang pengalaman saya Ya. selama ini ternyata tidak hanya terjadi kepada perempuan, yang dianggap bahwa stigma masyarakat bahwa perempuan ini punya Kecenderungan untuk menjadi korban yang menjadi pelecehan korban. seksual. Ternyata banyak juga, ternyata laki-laki juga menjadi korban. Oke, contoh saya tanya. Ini catcalling, Pak ya. Ada seorang wanita lewat di depan saya karena saya lihat dia itu cantik, maka saya bilang, cantik. Apakah itu masuk kemudian seperti bentuk kekerasan atau pelecehan seksual non fisik kalau kemudian yang bersangkutan merasa, wah dia melakukan pelecehan terhadap saya? Kalau contoh yang sampai Pak Iqbal sampaikan menyapai cantik, saya rasa tidak masuk. Lantas karena sifatnya bukan seksual. Misalkan ini contoh ya. Iya, contoh saja, jangan dipraktekkan, bahaya nanti. Misalkan kamu seksi sekali, misalkan bentuk tubuhmu seperti ini, yang cenderung dia merendahkan harkat dan martabat si korban yang dimaksud seperti itu. Kalau cantik ini kan bersifat kan pujian, kalau lebih ke pujian. Loh, kalau yang bersangkutan merasa dilecehkan secara seksual? Ya, kalau si perempuan ini kan makanya menjadi sumir ya. Iya. Artinya tergantung dari perspektif yang mana. Kalau korban, kalau merasa korban, dia itu dilecehkan dengan hei cantik tadi. Makanya ini yang menjadi yang tadi saya sampaikan bahwa aparat penegak hukum harus dipaksa bekerja ekstra untuk memikirkan atau menerawang apa yang menjadi sebuah si korban ini kan ngerasa dilecehkan kan? Betul ya. Dengan kata-kata cantik tadi. Kita makanya aku kalau ngomong bahwa aparat penegak hukum ini dipaksa untuk menerawang apa yang dia rasakan, si korban ini dirasakan. Artinya si korban ini ngerasa direndahkan segala macam, ya si aparat penegak hukum ini dipaksa untuk benar-benar menerawang atau mengetahui bahwa iya kan berat ini. Iya kan. Karena tidak hanya ngomong secara fisik, kalau fisik di luar kan kelihatan, tapi kan untuk memahami rasa ini kan susah ya. Susah sekali gitu loh. Iya. Bagaimana kita mengukur? Coba kita baca ya Pak Tisat ya. Maaf interrupt. Di dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS itu disebutkan pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusahannya. Oke. Kalau saya lihat itu ya, ini perspektif saya saja kemudian. Kalau saya lihat, mohon maaf, orang saya juga gemuk kan, saya gendut kan, ya kan? Ada orang bilang sama saya, gendut. Loh, itu kan berbicara mengenai kondisi fisik saya. Ya kan? Ditujukan terhadap tubuh. Terus kemudian apakah merendahkan atau memalukan? Ya pastinya kalau dia sampaikan itu di depan orang banyak atau khalayak ramai. Lantas itu masuk berarti kalau saya kemudian ada orang bilang saya gendut. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Padahal sebenarnya itu nggak ada urusannya sama tidak selalu kemudian orientasinya pada untuk melecehkan seksualitas seseorang gitu loh. Nah, jadi kalau saya boleh memahami bahwa semua orang ini, kalau saya dulu belajar hukum kan, semua orang punya hak, ya kan? Ya. Semua orang punya hak. Ya. Ya kan? Dia bisa mempertahankan haknya atau dia bisa mengambil haknya ketika ngerasa haknya itu terlanggar. Kan gitu kan. Ketika orang merasa bahwa dengan namanya orang, ya kan, orang baperan, kan ada orang baperan ya. Kita ngomong apa aja itu nggak ada di masalah hukumnya, masalahnya ini. Kita ngomong apa aja dia ngerasa dilecehkan. Lah ini kalau kadang-kadang orang nggak ngomong, kita ngelihat aja dilecehkan. Makanya kita juga harus melihat bahwa dalam kondisi istilahnya
kondisi secara umum lah, general. Karena akan susah ketika memahami person by person. Ya, Inilah ya, ya, yang ya. saya maksudkan bahwa dalam undang-undang ini kan berangkatnya, kalau hemat saya berangkat dari sebuah case yang Oke. satu case yang berusaha untuk dipahamkan atau digeneralisir terhadap case-case yang lain seperti ini gitu loh. Oke. Itu akan sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum yang harus tidak bisa lagi harus secara spesifik ini keinginan korban aku ngerasa seperti ini kok gitu loh. Padahal menurut pandangan secara umum atau norma misalkan itu masih baik-baik saja. Oke. Sebentar Pak. Pertanyaan saya yang kedua masalah ini ya. Apakah ini pelakunya harus menyampaikan kekerasan seksual non fisik ini ya, atau melakukan perbuatannya itu spesifik pada orang tertentu, atau pada saat dia berbicara kemudian ada orang yang tersinggung bisa menjadi sebuah delik? Ya kalau menurut saya ya harusnya spesifik kepada orang tertentu. Jadi tujuannya kalau kemana? Contohnya saya membuat podcast seperti ini katakanlah, saya secara tidak sengaja mengatakan kata-kata yang kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk pelecehan seksual pada golongan seksual tertentu gitu ya. Tidak masuk dalam konteks ini pasal 5 atau masuk? Kalau golongan tertentu berarti kan ada. Ya, golongan seksual tertentu. Artinya kan orientasi seksual itu kan bermacam-macam, ya kan? Ada bisex, ada LGBT dan sebagainya kan. Ya, bentuk-bentuk seperti itu katakanlah. Kemudian sekarang banyak sekali macam candaan-candaan seperti ini yang kemudian entah itu disengaja atau tidak sengaja terlontar dan didengar oleh orang lain. Bisa jadi orang itu kemudian tersinggung. Ya. Dan di sini dalam pasal 5 apakah itu spesifik pada satu korban tertentu atau kemudian kelompok orang tertentu atau seperti apa? Kalau hemat kan saya ini aduan toh Pak. Tujuannya jelas harus jelas. Artinya kan yang dimaksud menyerang harkat dan martabat atau merendahkan harkat martabat seseorang ini kan jelas. Ya kan? Subjeknya kan jelas. Tidak bisa kita ngomong bahwa secara mengeneralisir ini satu lapangan misalkan kita ngomong gini kan yang kita sasar siapa gitu kan nggak jelas gitu kan. Ya kan harus dalam tujuan yang tertentu kalau menurut saya seperti itu. Karena kita memahami satu orang yang ini dengan perspektif yang berbeda, yang orang sebagai yang dianggap sebagai pelaku dia nganggap aku tidak merendahkan, omonganku masih atau cara bicaraku mungkin masih normal menurut saya karena saya sudah biasa ngomong. Tapi orang yang mendengarkan itu ngerasa itu nggak benar. Jadi ini berbahaya kalau orang baper yang dengar. Betul. Jadi yang pusing lagi kan aparat penegak hukum. Akhirnya harus berusaha mampu memahami bagaimana. Jadi saya akhirnya enggak bayangkan rasanya Pak, bagaimana repotnya penegak hukum setelah ini kemudian. Iya. Dia harus dipaksa untuk bahwa ini saya misalkan ya salah contoh padahal tujuannya si orang ini tidak ada tujuan untuk merendahkan tapi orangnya ini misalkan bapak gitu kan ngerasa direndahkan. Nah itu kan juga jadi bingung gitu. Dan masalahnya juga dalam undang-undang ini seingat saya tidak ada RJ ya Pak, tidak ada restoratif justice kan? Iya tidak ada. Nah tidak masalahnya bisa diselesaikan dalam restoratif justice. Jadi kalau kemudian ada kekerasan seksual non fisik seperti yang kita tadi bicarakan gitu loh. Tapi kan gini Pak Iqbal, hukum acaranya kan tetap sama. Ada proses lidik dan lain sebagainya kan sama kan? Ketika alat bukti dan lain keterangan saksi dan lain sebagainya ini tidak cukup bukti kan juga bisa berhenti. Let's say semuanya cukup bukti ya. Ini merupakan sebuah tindak pidana. Artinya lidik sidik selesai ya. Artinya dengan sekecil perbuatan itu, maksudnya saya tidak menganggap itu perbuatan yang kemudian dianggap kecil ya, tidak ya, sama sekali tidak. Tapi kemudian kalau kemudian catcalling contohnya, ada orang lewat, sweet, cantik, itu kan catcalling toh? Bisa. Ya. Bisa jadi. Atau kemudian sweet, mohon maaf, seksi, dan sebagainya. Atau sweet, tubuhmu kayak botol. Itu kan merendahkan seksual toh Pak. Seksualitas seseorang ditujukan pada fisik seorang, organ reproduksi seseorang dan sebagainya toh Pak. Ya. Kondisi seperti itu kemudian dipidana dengan pidana seingat saya 9 bulan ya. Tinggi ya. Pidana penjara paling lama 9 bulan. Dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah gitu loh. Ya kan? Kalau perkara-perkara ini kemudian muncul banyak. Karena kemudian entah
di zaman kapan banyak orang baper ya kemudian atau kedengeran seperti itu tapi nggak seperti itu ngomongnya gitu loh. Di lalu lintas ramai kan bisa jadi kemudian bias suaranya, kemudian menggema dan sebagainya dan akhirnya kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia katakan gitu loh yang didengar. Iya, betul. Baper toh? Ya. Ya. Saya nggak ngomong semuanya yang pasal ini baper loh Pak. Ada kan mungkin orang-orang yang seperti itu gitu loh. Bagaimana itu solusinya ke depannya seperti itu kalau itu? Nah, kalau iman saya kan gini. Hukum dan aturan ini kan seperti sebuah pisau ya Pak Iqbal ya. Ya kan? Sebuah pisau. Kalau orang semua menganggap sebuah ini orang di pasar bikin pisau. Terus kemudian semua orang dengan adanya pisau ini berusaha untuk digunakan untuk membunuh misalnya. Mengeneralisir. Kan enggak bisa juga seperti itu. Jadi makanya dalam undang-undang ini juga kita harus secara bijak menyikapi. Tidak semuanya yang tiba-tiba karena mentang-mentang ada undang-undang TPKS, aku dilakukan seperti ini, aku laporkan gitu. Ya. Sedikit-sedikit aku laporkan, Iya. sedikit aku laporkan. Padahal kan Tapi filternya di mana? Undang-undang ini nggak bisa ngefilter. nah, makanya kan di depan gitu loh. Ini adalah tugas berat dari aparat penegak hukum yang Khususnya mampu penyidik ya. menyeleksi bahwa apakah ini layak sebagai sebuah tindak pidana Lu kalau dia merasa nggak layak, kan dia kan punya diskresi kan? Betul. Ya. Betul. Diskresi kepolisian diatur dalam undang-undang kepolisian, ya kan? Kalau semua masuk ke situ ya, kalau dulu saya ngomong penjara juga penuh kan gitu kan. Betul. Jadi semua orang dimasukkan ke situ, sedangkan pidana kan ultimum remedium kan artinya kan. Dan sifatnya bukan kuratif Pak ya jadinya. Jadi lebih kepada retribusi. Iya. Dan itu nggak sesuai dengan politik hukum yang sekarang ini sedang dipegang dan dikembangkan di dalam konteks perkembangan Indonesia ya. Jadi kalau seumpama tadi yang disampaikan Pak Tisat dihentikan dalam proses penyelidikan katakanlah, dianggap sebagai sebuah tindak pidana, bukan sebuah tindak pidana berdasarkan pasal 109 KUHP, kemudian dilanjutkan penyidikan, kemudian dihentikan di SP3. Ya, contohnya. Pertanyaan saya satu, Pak. Di dalam undang-undang ini juga seingat saya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Contohnya adalah saya langsung ya di pasal 19 ingat saya. Ya, berkaitan dengan obstruction of justice dalam undang-undang ini. Dalam konteks undang-undang ini siapapun yang kemudian melakukan tindakan menghambat secara langsung atau tidak langsung dapat dipidana, Pak. Jangan-jangan kedepannya diskresi kepolisian yang kemudian dilakukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu dianggap menghalang-halangi penyidikan. Apakah bisa seperti itu? Selama itu dilakukan sesuai dengan, nah ini yang jadi masalah kan di sini kan tidak ada kata-kata setiap orang yang dengan sengaja melawan hukumnya kan tidak ada, Pak. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi, ini masalah. Jadi kalau ngomong setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi dan lain sebagainya, ini kan juga jadi yang harus perlu yang diperjelas lagi gitu loh. Kalau apakah dengan sengaja ini melawan hukum atau tidak? Ya. Kan gitu kan. Selama dia diskresikan, karena ini kan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedurnya. Ya. Alat bukti tidak cukup dan lain sebagainya, dia juga berhak atau punya kewenangan untuk menghentikan perkara kan gitu kan. Ya kan. Itu kan jelas gitu kan. Cuma di pasal 19 ini yang menarik adalah tidak adanya frase dengan sengaja melawan hukum. Itu tidak ada. Nggak ada with respect hate-nya, nggak ada. Iya, betul. Jadi yang jelas siapapun itu yang menghalang-halangi proses penyidikan. Loh, kalau gitu diskresi bisa nggak kemudian dianggap menghalang-halangi proses penyidikan? Kalau contoh, saya masih ngomong pasal berapa tadi? 5 ya? 5. Pak, di saat kekerasan seksual non fisik ya. Catcalling, penyidik menganggapnya ini sebenarnya bukan masalah catcalling, ini misheard aja. Jadi orang kan biasanya ngomong itu kan bisa nggak sepenuhnya menangkap apa yang dia omongkan kan, apalagi kalau kemudian jaraknya 10 meter dan sebagainya. Ya kan dianggap loh kok gerakan fisiknya seperti itu melecehkan orientasi seksual saya atau seperti apa, dan dia cuman
melakukan tindakan yang Ya, lain yang ada hubungannya dengan itu ya. katanya. Kemudian penyidik menganggap bahwa ya sudah ini bukan sebuah tindak pidana. Maka ini akan saya teruskan untuk dihentikan di SP3 katakanlah. Nah, apakah kemudian dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang menghalang-halangi penyidikan? Kalau menurut saya sih atau kalau sampai SP3 enggak ya? Artinya kemudian ada diskresi kepolisian yang dianggap ya sudah nggak usah dilanjutkan perkara ini. Kalau menurut saya sih enggak. Selama itu memang ya ini salah satu kelemahan dalam undang-undang ini ya kan. Tapi dengan tindakan dari penyidik misalkan karena memang alat bukti dan lain sebagainya tidak memenuhi atau tidak cukup alat buktinya, kemudian perkara berhenti, itu dianggap sebagai merintangi atau menggagalkan secara langsung, itu juga salah kaprah ketika pasal ini digunakan untuk diterapkan kepada tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Tapi mohon maaf, itu kan secara langsung atau tidak langsung. Ya betul. Cuma kan makanya ini menjadi sebuah kelemahan yang semestinya harus diuji lagi gitu loh di dalam pasal 19 ini. 19 ya kan? Ya. Karena dengan kalau di dalam bahasa hukum apalagi ini kan undang-undang ya, yang sifatnya betul sekali. harus mengatur dan juga harus ditaati kan, karena ada larangan juga di sini kan, ada sanksi apalagi ada hukuman penjara paling lama 5 tahun. Ini kan juga ngeri kan gitu loh. Jadi ya kan? Jadi memang harus jelas, frase yang digunakan juga harus jelas, kata-kata juga penjelasannya juga jelas. Saya lihat di pasal penjelasannya cukup jelas. Tidak ada. Cukup jelas. Ya, biasanya yang cukup jelas itu kurang jelas, Pak. Oke. Ini juga harus banyak-banyak dikaji ya. Kaji gitu. Oke, pasal 19 secara jelas berbicara seperti ini. Dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Advokat? Bisa-bisa saja. Anda sebagai seorang yang lama bergerak di bidang perlindungan kekerasan seksual dan sebagainya ya kan, khususnya terhadap anak ya. Kalau kemudian tiba-tiba dalam konteks persidangan saksi Anda tidak bisa berhadir atau kemudian jangan dulu deh, sebagai bagian dari advokasi ya kan, untuk hadir dalam persidangan atau seperti apa, kira-kira bisa dikenakan pasal ini enggak? Kalau melihat ini secara terlok ya, secara definisi dengan apa adanya. Betul. Ya bisa-bisa saja. Bisa karena ngomongnya kan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak. Saya khawatirnya itu dengan kata secara langsung dan tidak langsung tadi loh. Iya. Artinya cukupnya sangat luas. Gitu. Makanya kan nantinya ketika ada laporan atau ada pelaporan terkait dengan pasal 19, selayaknya aparat penegak hukum juga harus secara cermat. Lantas siapa yang melakukan asesmen terhadap ini? Kenapa? Siapa yang melakukan asesmen terhadap ini pada saat kemudian objek dari pasal 19 ini termasuk juga aparat penegak hukum, advokat dan sebagainya? Yang kalau mungkin bisa loh ya, kalau kita baca secara langsung letterlock ya. Seperti itu kan? Lantas yang melakukan asesmen terhadap pasal 19 siapa? Yang melakukan asesmen terhadap pasal 19 ya. Dugaan pasal 19 ya. Siapa? Kalau kemudian yang diakses adalah ini kan bingung kan ya. Akhirnya sama seperti telur dan ayam. Ketika ini mana yang dilakukan ketika ini dilaporkan terkait dengan pasal 19, kemudian ternyata ini juga tindakannya berkaitan dengan peristiwa yang awal. Iya, betul. Kan? Ini kan nggak habis-habis selesai. Karena pasal 19 ini kalau dipahami secara letterlock ya akan jadi masalah yang berat gitu loh. Iya, soalnya sekali lagi rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan hukum acara juga ya dalam proses undang-undang TPKS ini juga diatur mengenai proses pelaporan yang dikasih jangka waktu 3 kali 24 jam, berapa dan sebagainya. Nah, kalau kemudian advokat atau siapapun itu ya kan yang menangani perkara ini gagal dalam 3 kali 24 jam melakukan pelaporan dan sebagainya, bisa juga dianggap sebagai tindakan yang menghalang-halangi toh. Nah, apakah bisa seperti itu? Sebelum saya menarik ke sana Pak Iqbal. Jadi sebuah dari awal tadi saya sampaikan bahwa dalam undang-undang TPK ini sebuah terobosan dan angin segar ya bagi
para korban atau orang-orang yang apa rentan, kalau Ya. saya membahasakan adalah orang-orang yang rentan mengalami kekerasan seksual. Betul. Nah, kekerasan seksual ini kan satu pembuktiannya sangat sulit, Betul. ya Ya. kan? Minim saksi, Pasti. ya kan? Minim bukti. Nah, di dalam TPKS ini memberikan sebuah angin segar yang mana ada beberapa hal yang memang bisa menjadi sebuah prioritas Ya. dalam proses penanganannya, gitu loh. Karena ketika ini dianggap cukup bahwa ini apa namanya ada aduan atau pelaporan dari korban, ini bisa segera untuk dapat ditindaklanjuti, gitu loh. Nah, cuma kembali ini juga apa, jangan sampai ini digunakan sebuah alat, misalkan ada yang dia bukan korban tapi dia berpura-pura menjadi korban. Oh ya? Dengan Banyak adanya, dalam faktanya seperti itu di lapangan. banyak kami temui juga. Itu mengaku sebagai korban tapi dia bukan seorang korban. Bukan. Jadi makanya asesmen, apalagi saya yang bergerak di apa NGO ya, yang concern Ya. lama terkait dengan kekerasan terhadap anak, terus kemudian perempuan juga ada beberapa case yang memang ternyata setelah kami asesmen, kami dalami dan lain sebagainya, ada motif tertentu ternyata, gitu loh. Sebenarnya dia tidak murni sebagai korban kekerasan, ternyata ada motif tertentu atau tujuan tertentu seperti materi dan lain sebagainya, gitu loh. Bergening di situ, gitu loh. Nah, makanya dalam undang-undang TPKS ini jangan sampai apa namanya digunakan sebagai alat untuk melakukan seperti itu. Dengan adanya terobosan ini kan diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar mengalami menjadi korban, gitu loh. Betul. Jangan sampai digunakan sebagai dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan ini menjadikan alat, ya kan, untuk modus-modus tertentu atau tujuan-tujuan tertentu. Misalkan, pertanyaan saya, mohon maaf motong. Pertanyaan saya sederhana Pak Tisat. Pasal 5 kekerasan, kita masih berbicara mengenai kekerasan seksual non fisik ya. Karena itu catcalling dan sebagainya termasuk dalam konteks itu kan. Kalau catcalling dilakukan pada seseorang, katakanlah berlawanan jenis, di tempat yang sepi, tidak ada saksi dan sebagainya. Terus bagaimana buktinya? Nah, itulah saya kembali tadi saya sampaikan bahwa tugas berat bagi penyidik, aparat penegak hukum, kepolisian untuk memproses laporannya. Karena non fisik loh Pak. Iya, itu tugasnya sangat berat. Kan termasuk gerakan tubuh. Betul. Ya kan, kata-kata. Orang kami aja yang mendampingi korban melakukan proses pelaporan ini juga kita harus mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, kemudian saksi-saksi yang mengetahui di awal. Kita benar-benar bekerja sangat keras, gitu loh, untuk menyajikan atau memberikan atau mengadukan atau melaporkan ke kepolisian. Belum lagi ini dalam konteks non fisik yang tidak terlihat, terus kemudian buktinya apa? Ada. Saksi pasti satu kan Pak ya? Bukti yang kedua apa dong kalau gitu? Sampaikan tadi kan. Bukti yang kedua apa gitu? Ya saksi sebagai korban tadi. Nah, makanya satu berarti. Makanya iya, susahnya itu Pak. Boleh nggak? Kalau satu bukti kan tidak bisa dianggap sebagai bukti kan. Lah kan non fisik Pak. Kan tidak ada bentuk-bentuk kekerasan seksual non fisik. Yang fisik kan. Kan ini kita berbicara pasal 5 kan. Betul. Sulit sekali berarti ini mungkin menjadi sebuah pasal yang ada, tapi mungkin juga untuk diterapkan juga akan menjadi dua kemungkinan ya. Satu akan menjadi banyak sekali yang kemudian mengadukan dengan pasal 5 ini, atau kemudian yang kedua banyak yang mengadu tapi tidak bisa dibuktikan, akhirnya dihentikan prosesnya. Oke. Nah, saya tarik lagi ke belakang Pak Iqbal. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa regulasi kita ini mengatur mengenai aturan-aturan dan juga sanksi yang lain sebagainya. Cuma komitmen ini komitmen goodwill dari pemerintah selaku eksekutif maupun legislatif yang membuat sebuah undang-undang ini. Goodwill-nya tidak cukup hanya membuat sebuah undang-undang, aturan, tapi dalam proses penanganan, pencegahan dan juga pemberantasan atau kalau kita sampai pemberantasan penghapusan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak cukup pada undang-undang atau aturannya saja, artinya harus menyeluruh.
Artinya proses bagaimana membangun sebuah misalkan membangun sebuah instrumen atau membangun sebuah alat misalkan ataukah fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ya, Karena saya tadi kepikiran apa yang Pak Iqbal sampaikan bahwa ketika itu terjadi satu orang yang dilakukan dan tidak ada minim saksi dan lain ya, sebagainya, ya itulah saya tarik ke belakang untuk misalkan ada jalan-jalan yang misalkan di jalan yang kurang penerangan dan lain iya sebagainya, ada khusus betul. untuk pejalan kaki misalkan untuk bagi para perempuan, terus kemudian Ya, ada prioritas dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus instrumen dan juga fasilitas ini juga harus dibangun. Artinya undang-undang ini akan menjadi sebuah hanya menjadi sebuah apa ya, benda mati bergerak, benda mati yang hanya untuk punishment. hanya untuk menakut-nakuti mungkin ya. Iya, untuk punishment, tapi saya minta tolong tidak hanya berhenti di sini, tapi pemerintah goodwill-nya harus memang benar-benar secara menyeluruh gitu loh. Oke. Karena ada kita paham di sini ada kelemahan. Ya, Dengan ada kelemahan kita harus membangun lagi atau kita menyiapkan instrumen lagi untuk betul. mencegah ini biar tidak terjadi kan gitu. Iya, soalnya yang non fisik ini saya rasa juga tidak mudah dalam Betul. proses pembuktiannya. Ya kalau Betul. kalau kemudian dilakukan dalam tempat yang ramai, Ya. banyak saksi ya kan Iya, ya. iya. Dua saksi kan? Kalau satu saksi kan unus tesis. Oke. Satu saksi bukan saksi, kecuali disertai dengan alat bukti yang lain. Nah, kalau kemudian non fisik bentuknya. Kalau kecuali ada CCTV dan sebagainya, yang merekam dan sebagainya, oke. Tapi kalau tempatnya sepi, minim penerangan, tidak ada orang yang lain, apakah seorang itu bisa terlindungi dengan pasal 5 ini? Tidak mungkin Nggak kelihatannya, mungkin, ya. sulit kelihatannya. Betul. Ya, Makanya tadi saya nariknya ke sana, Pak. nariknya ke sana. Oke. Goodwill-nya bahwa ya memang Harus instrumen semuanya harus disediakan harus, semuanya gitu loh, memang nggak harus. cuma pasal aja. Betul. Oke. Kita mungkin bergerak di pasal-pasal ini saya rasa problematika yang serius ya dalam konteks undang-undang TPKS, karena kemudian kalau hanya dimasukkan saja pasalnya, tidak kemudian disertai instrumen-instrumen pelengkap untuk kemudian bagaimana pasal ini bergerak, dapat diimplementasikan oleh penegak hukum di lapangan dan tentunya melindungi korban kejahatan seksual, saya rasa juga akan sulit gitu. Kalau kemudian kita bisa berbicara mengenai perlindungan terhadap korban, khususnya kekerasan seksual secara non fisik. Ya, kita gini Pak Trisat, ada pasal-pasal yang lain atau kemudian perbuatan yang lain yang menurut saya juga setengah saya awam berkaitan dengan itu, dan saya juga kurang betul memahami bagaimana implementasinya di lapangan. Contohnya ya Pak ya, berkaitan dengan pemaksaan perkawinan Pak. Oke. Ya, pasal 10 ya. Di dalam pasal 10 disebutkan setiap orang ya yang melakukan tindakan secara melawan hukum, memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengan atau dengan orang lain. Dalam tanda kurung, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pertanyaan saya sementara berkaitan dengan pemaksaan perkawinan. Ini menurut saya juga pasal yang belum pernah diatur dalam undang-undang yang lain ya Pak ya. Ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi seingat saya juga saya belum pernah menemukan pemaksaan perkawinan dalam undang-undang yang lain. Kecuali kemudian kalau kita kaitkan dengan HAM dan sebagainya ya. Dan itu tidak spesifik berkaitan dengan pemaksaan perkawinan. Bisakah pasal ini kemudian memberikan perlindungan terhadap orang yang dipaksa untuk melakukan perkawinan di luar kehendaknya, atau kedepannya justru akan menjadi momok bagi setiap orang tua ya kan, atau pasangan-pasangan yang mau kawin ke depannya? Oke, bagaimana Pak? Nah, yang pertama, undang-undang ini kan pisau bermata dua ya Pak. Oh, bisa bermata dua ini. Pedang Pak itu. Iya, pedang bermata dua. Kalau pisau cuma satu, depannya saja, atasnya tumpul. Dia bisa melukai dan juga bisa melindungi. Oke. Sama seperti dalam pasal 10. Nah, ini kan pemaksaan perkawinan di ayat 2-nya kan terkait dengan perkawinan anak. Itu jelas ada juga. Tapi kan nggak spesifik pada perkawinan anak kan? Betul. Ada juga pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, terus kemudian pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Nah, itu yang ketika si orang ini dipaksa untuk menikah,
karena beberapa hal tertentu. Misalkan salah satunya kan ada di ayat 2 yang Hmm. dimaksud pemaksaan perkawinan itu yang dimaksud adalah ada perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan juga Apa pemaksaan hanya 3 perkawinan itu korban saja? dengan pelaku perkosaan. Apa hanya 3 itu saja atau bisa kemudian diterapkan pada bentuk pemaksaan perkawinan yang lainnya? Kalau dari undang-undang ini di ayat 2-nya diaturnya kan 3. 3 tadi. Hmm. Contoh Pak, saya mau tanya. Kalau saya Terus ada punya lagi yang ya, di pasal 11 pejabat. Oh, ini kalau terkait itu dengan pejabatnya. kewenangannya Ya, Oke. ya. Kalau yang di pasal 10 diaturnya mengenai 3 hal tadi, tentang perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Oke. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya. Oke. Ini yang kenapa kok saya kemudian fokus ya, karena kemudian bisa jadi perkawinan itu didasari karena golongan suku tertentu dan sebagainya itu punya semacam hukum adat ya. Katakanlah ya. Contoh nih ya, kita kebiasaan. Saya tidak berbicara, saya budaya. tidak lihat spesifik itu budaya mana, tapi ada kebiasaan yang kemudian muncul di satu suku tertentu atau daerah tertentu yang kemudian anak gadisnya sebelum usia 18 kalau bisa menikah dulu. Oke. Ya kan, itu beberapa kan banyak. Oke. Mohon maaf, kita tidak berbicara mengenai bagaimana perspektif orang kota melihat perkawinan itu. Kalau siap saya baru menikah. Bahkan kemudian usia 35, 40 menikah itu hal yang biasa. Tapi kalau kita di daerah terpencil, tidak jauh-jauh di kota asal saya saja, kalau kita agak ke daerah, ke pelosok-pelosok itu, laki-laki usia 25 menikah itu katanya sudah telat. Kok baru menikah, ya kan? Usia 20, 18 menikah banyak sekali. Apakah itu kemudian tidak ada perlindungannya, Pak? Karena itu praktik budaya kan? Oke. Kebiasaan, mohon maaf. Satu yang pertama. Kebiasaan, bukan budaya. Ya. Ini adalah delik aduan. Selama orangnya tidak mengadukan, oke ya kan? Selama ini kan delik aduan. Iya, Oke, betul. kan? Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan salah satu contoh yang kita ambil tadi mengenai praktik budaya. Nah, apakah itu jadi tidak apa ya? Ada sebuah Indonesia ini kan beragam budaya ya kan, yang mana hukum nasional kita juga berangkat juga Iya, betul. hukum adat kan ya, dari iya salah satunya ya. Dari situ artinya tidak bisa kita menghilangkan hukum adat. Hukum adat kan masih diakui ya, Ya, jadi kalau itu tidak pertentangan atau tidak ada pelanggaran di situ. Nah, ini juga harus bisa diterjemahkan lebih jauh lagi ya. Ini kan kalau saya ngomong coba kita ngomong pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya. Ini kan bisa jadi dua sisi ya, betul. Kan? Nggak ada budaya tapi nggak ada budaya tapi mengatasnamakan budaya. Padahal tapi budaya tidak seperti itu. Ya, gitu. atau mungkin ada budayanya seperti itu tapi kemudian dia atau siapapun itu yang kemudian dipaksa tidak mengakui budaya itu. Bisa banyak kemudian iya, ya. Banyak kemungkinan. Nah, yang di sini kan di pasal 10 ini kan setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengannya dan atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan. Artinya ini memang cukup melindungi karena ada beberapa case ya, misalkan salah satu contoh misalkan si anak ini atau si orang ini dipaksa menikah dengan orang lain karena misalkan orang tuanya punya hutang, ya kan? Siti Nurbaya tuh Pak. Sama Datuk Maringgi. Punya hutang, kemudian untuk ngelunasi hutangnya kamu bisa nikah dengan anak saya. Tapi sebentar Pak. Nah, seperti itu. Di sini tidak hanya tindakan memaksa loh. Membiarkan juga, betul. Nah, kalau membiarkan ini kan bisa jadi orang tua bisa jadi subjeknya. Bisa jadi gitu loh. Jadi makanya ini kan saya bilang tadi ini melindungi karena ini kan berasal dari satu case yang mana misalkan ada sebuah peristiwa yang
orang ini mengalami sebuah pemaksaan perkawinan. Kita tidak pernah tahu latar belakang terjadinya pemaksaan perkawinan seperti Betul, apa, betul. gitu loh. Nah, apakah pemaksaan perkawinan terus serta-merta ini dianggap sebuah tindak pidana dalam undang-undang TPKS? Belum tentu juga. Sebentar Pak, kalau gitu saya tanya, selain 3 alasan ini, berarti boleh dipaksa perkawinannya? Secara kontrario. Secara kontrario, apakah boleh Contoh. Nah, contoh. Seorang dipaksa kawin karena orang tuanya terbelit utang, katakanlah kasusnya Siti Nurbaya dalam novel itu ya kan, sama Ratu Marini. Tidak ada dalam pasal 10 ayat 2 disebutkan karena alasan utang piutang. Tidak ada, di sini tidak ada. Artinya boleh? Bisa saja, karena kan gini loh, di dalam Enggak, maksud saya artinya apakah kemudian tidak dijerat dengan pasal 10? Ada pemaksaan yang, atau saya belum tahu ya, apakah ada pemaksaan perkawinan di luar pasal 10? Loh kan kita berbicara mengenai pemaksaan perkawinan pasal 10 ayat 1 sama ayat 2. Pemaksaan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 10 kemudian diterjemahkan sebagai perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dalam mengatasnamakan praktek budaya, dan korban dan pelaku perkosaan. Nah, kalau yang dimaksud di dalam ayat 2 ini kan diatur cuma 3. Ya. Sedangkan ada juga peristiwa atau hal-hal yang lain yang kemungkinan juga peristiwanya juga sama. Ini pemaksaan perkawinan, tapi ini tidak diatur sebagai bentuk pemaksaan perkawinan karena di ayat 2 hanya diatur A, B, sampai C. ABC. Gitu. Nah, ya. Ada beberapa peristiwa tertentu yang ini aku dipaksa kawin kayak tadi ya, utang tadi ya, kan sebenarnya itu dalam praktek juga banyak Pak, kondisi ekonomi orang tuanya kurang baik ya kan, katakanlah kemudian anaknya kan ada yang kemudian beberapa masyarakat contohnya menganggap dulu di China dan sebagainya atau di India contohnya anak perempuan dianggap sebagai beberapa dianggap sebagai beban dan harus segera dinikahkan dan sebagainya kan. Lah kalau kemudian di dalam konteks Indonesia contohnya katakanlah memang tidak ada budaya yang spesifik seperti itu ansih ya. Tapi kemudian pada saat ada orang tua yang secara ekonominya kurang baik, semakin banyak orang yang mulut yang dikasih makan itu kan bebannya juga semakin berat gitu loh. Kemudian si anak ini dipaksa untuk menikah dengan orang lain yang dia tidak suka, katakanlah. Itu kan di luar 3 bentuk pemaksaan perkawinan tadi, anak, budaya, dan juga korban perkosaan kan. Bisa dipidana nggak? Seharusnya sih ini harusnya sih masuk dalam pemaksaan perkawinan. Harusnya karena kan unsurnya memenuhi. Tapi kan bukan termasuk di dalam itu. Termasuk di dalam perkawinan. Nah, makanya ini kan saya sampaikan bahwa ini berangkat dari case spesifik. Lu enggak ternyata ya. Kan seharusnya kan tidak perlu lagi diberikan, kalau menurut saya ya perlu lagi pembatasan itu. Dibatasi bahwa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan hanya dibatasi 3, padahal pemaksaan perkawinan ini juga bentuknya macam-macam. Dalam penjelasannya apakah cuma 3 itu? Di pasal 10 ayat 2 kan tadi. Sebentar ya. Saya juga enggak hafal masih. Iya, Pak. Baru berapa bulan yang lalu ya? Kurang lebih 4 bulan yang lalu ini disahkan. Kita coba ya. Oke. Di pasal 10 penjelasannya cukup jelas. Ini problematika hukum ya. Enggak tahu pembuat undang-undang seperti apa kemudian menganggap semuanya cukup jelas. Bisa jelas ya. Menurut saya juga justru lebih berbahaya ya. Ada motif-motif lain yang kemudian bisa muncul. Takutnya tidak terakomodir di sini. Iya. Gitu. Kalau cuma dibatasi pada anak, oke lah kemudian anak dilindungi ya dari situ ya. Tapi kalau anaknya mau nikah, mau kawin, ada dispensasi nikah. Ada dispensasi yang kemudian didaftarkan ke pengadilan agama contohnya, atau ke pengadilan negeri ya, kalau di bawah usia itu kan. Tapi kalau kemudian lantas kemudian hari dia sadar, waduh saya itu salah kalau nikah, namanya juga anak, ya kan, bisa jadi masalah ini digunakan. Bisa jadi. Atau yang kedua, kan membiarkan kan, bukan membiarkan, konteksnya membiarkan, ya kan. Atau yang kedua, atas nama praktek budaya dan sebagainya, ya kan. Atau yang ketiga, dalam pelaku perkosaan. Loh sebentar Pak, pada prakteknya sekarang saya tanya dalam faktanya, seingat saya gitu loh, banyak kemudian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku perkosaan itu bukan orang yang jauh, tapi ada orang yang dekat, entah itu pacar, entah rata-rata itu teman. Kekerasan seksual yang sepanjang ini yang terjadi ataukah
eee, dilakukan oleh orang-orang terdekat, lingkup keluarga, terus Iya. kemudian tetangga, terus kadang ada juga yang dari guru segala macam, Iya. ada. Nah, pertanyaan saya spesifik mengenai yang berkaitan dengan korban dengan pelaku perkosaan. Oke. Ya, artinya kalau saya memandangnya seperti ini, Pak, karena kita ngomong masalah hukum ya, berarti si Saya pelaku minum ini nih, Pak. telah monggo, ndak ada tag macam-macam soal itu, ndak ada sponsornya ya. Oke, artinya kemudian korban dan pelaku ini artinya sudah diputus inkrah ya, oh dia sebagai Pelaku pelaku perkosaan. perkosaan kan. Lah, pertanyaan saya sederhana, Pak. Kalau kemudian si korban ini diperkosa pacarnya, katakanlah. Tapi endingnya sebenarnya dia juga mau si laki-laki ini bertanggung Tanggung jawab jawab kalau menikahi. kemudian si anaknya lahir gitu. Walaupun kita tahu lah, Pak, dari statistik menunjukkan hanya 2,5% dari persetubuhan yang tidak diinginkan itu baru bisa jadi janin gitu loh. Oke. Ya kan? Oke. Kalau itu kemudian jadi Ya. dilahirkan, si anaknya ini lahir, ibunya bingung, Bapaknya ingin kemana? bapaknya mempertanggungjawabkan itu. Lah kalau kemudian orang tuanya ya wis silakan kawin aja sama si pelaku, karena Nah, kamu kena juga pasal suka dan 10. sebagainya, kena pasal 10. Kan dia nggak selama itu ada pemaksaan yang Membiarkan. di sini. Jadi Ini kan alternatif toh, Pak. oke, betul. Memaksa, menempatkan, benar, atau menyalahgunakan atau membiarkan. Membiarkan dilakukan perkawinan. Loh, masalahnya itu loh. Betul. Ada seorang korban kejahatan Karena seksual membiarkan itu termasuk diperkosa. pemaksaan di dalam unsur pasal ini. Loh, artinya kalau orang tua yang ya sudahlah karena anak saya sudah mau menerima, dia sudah mau mempertanggungjawabkan Betul. perbuatannya, ya wis sabarno aja menikah. Mhm. Dia membiarkan dong. Bisa jadi. Kena nggak pasal 10? Bisa jadi, Pak. Wih, Karena yang ribet dimaksud ya. pemaksaan ini termasuk membiarkan ini kalau ngomong unsurnya ya, karena ini kan alternatif sifatnya ya kan. Iya, alternatif, bukan atau, kumulatif kan. atau artinya atau membiarkan dilakukan perkawinan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan perkawinan yang diatur di tadi yang pertanyaan Mas Iqbal di pemaksaan perkawinan Iya. korban dengan pelaku perkosaan. Dan membiarkan korban ini menikah dengan pelaku perkosaan. Lah, bagaimana? Kena dong. Bisa Kalau bisa seorang saja. tua akhirnya membiarkan itu. Nah, ya itu. Menyulitkan ini. Jadi habis ini banyak orang tua yang masuk penjara gara-gara ini ceritanya. Apa potensinya seperti itu? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Loh, ini kan jelas loh. Di Iya. dalam konteks pemaksaan perkawinan ada kemudian membiarkan Betul. seseorang korban kejahatan seksual menikah dengan pelaku kejahatan seksual. Betul. Jadi kembali tadi saya sampaikan bahwa dalam pemahaman di dalam undang-undang ini juga harus sangat-sangat arif dan bijak ya, ketika nantinya ini banyak sekali pasal-pasal, karena semua pasal banyak pasal ini juga ada ancaman, terus kemudian ada yang dilarang, ancamannya jelas di situ beberapa. Artinya aparat penegak hukum atau penyidik sendiri harus arif dan bijak. Berarti pasal-pasal ini bisa menjadi menentukan pasal ini, karet. gitu. Iya, Sangat karet sangat dan bisa berpotensi menjadi seperti itu. Takutnya kan tadi kan, ya, ini sifatnya melindungi, kemudian mencegah. Ini juga yang dikhawatirkan ada dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab atau Iya, seperti apa karena ya kan? ini kan sebenarnya digunakan untuk memang orang-orang yang mengalami kekerasan atau korban gitu loh. Oke. Itu pasal 10 ya. Terus kemudian kita bisa bergeser ke pasal yang lain, Pak Tisat. Satu yang terakhir aja. Nanti sebenarnya masih banyak seri diskusi kita ya kan. Ini kita berseri soalnya. pasal kalau undang-undang ini dibahas dalam satu kali pertemuan saya rasa juga sulit sekali ya. Betul. Kita kemudian bisa menerangkan secara menyeluruh ya kan. Ada kemudian tindakan pemaksaan sterilisasi. Oke. Ini maksudnya gimana, Pak? Itu pasal ini ya. Itu pasal berapa, Pak Iqbal? Pasal berapa? Sterilisasi itu 8 dan 9, Pak. Oh, pasal 89.
Oke, ke atas berarti. Memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya. Dapat loh Pak, dapat membuat, artinya berpotensi kan, tidak harus kemudian implikasinya itu kan. Oke. Ya, oke. Gimana Pak Tisat? Pasal 8 dan pasal 9 ini, apakah kemudian bisa jadi pada saat kemudian ada program kontrasepsi massal, Benar. ya kan? Saya tidak menyinggung salah satu lembaga. Inilah Pak Iqbal yang jadi kritis atau menjadi terkadang undang-undang dibuat ini tidak melihat atau kurang cermat dalam melihat undang-undang sebelumnya. Ada terkait dengan ini kan sebenarnya juga diatur dalam undang-undang kesehatan juga kan, mengenai kontrasepsi dan lain sebagainya. Artinya dalam undang-undang TPKS ini terkadang-kadang ada juga yang overlapping dengan aturan yang sebelumnya. Nah, itu juga jadi karena dari beberapa kita masih mengulik belum keseluruhannya dari belum ini kita masih kulit arinya aja ya, kulit arinya. Jadi ada beberapa hal yang kenapa ini diatur lagi di sini gitu. Apakah tidak cukup kuat mengenai kekerasan fisik tadi di undang-undang KDRT juga ada pasti ya. Kemudian di dalam perkawinan atau perlindungan anak, kekerasan terhadap anak itu juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak juga ada. Betul. Kenapa harus diulang lagi di sini gitu kan? Terus kemudian ada juga beberapa hal yang sifatnya ada yang misalkan ini kok menjadi ambigu akhirnya mau pakai undang-undang yang ini atau kalau undang-undang yang ini gitu loh. Ya tentunya nanti kan aparat penegak hukum bisa melakukan penafsiran lex spesialis sistematis gitu loh. Ya kan? Tapi ini saya agak bingung dengan konsep pasal 8 dan pasal 9 ini. Karena memang bukan bidang spesifik saya, bidang utama saya. Menyalahgunakan kekuasaan, melakukan penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya. Mungkin kalau gampangannya ada oknum tenaga kesehatan, ya kan, yang sedang sosialisasi, iya kan, memaksakan ini dan sebagainya karena memang ya oke lah, itu bisa dikenakan katakanlah. Tapi kalau kemudian ini kalau saya memahami Mas, saya memahami ini yaitu tadi loh, ini berdasarkan dari sebuah case yang misalkan dari satu ini kalau saya boleh menerawang ya, karena ini kan butuh penerawangan. Ini Gus Tisat. Kalau boleh saya terawang ini kasus ini berangkat dari sebuah peristiwa yang mana kemungkinan itu dari kekerasan yang terjadi di rumah tangga, ya kan, karena melihat dari bahasanya ini kan terjadi person, bukan seperti yang digambarkan oleh Pak Iqbal tadi. Ya betul. Ya kan, ini kan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh bisa jadi pasangan, ya suami atau istrinya, ya kan, terkait dengan adanya memaksa untuk atau KB, atau contoh hubungan dalam konteks hubungan non nikah ya, di luar nikah ya. Ada pacarnya kemudian dipaksa, kamu minum ini aja, gitu kan, ya, biar kamu nggak hamil dan sebagainya, kumpul-kumpul dan sebagainya. Tentunya sekarang diatur juga ya masalah itu ya. Dalam RKUHP konteksnya di situ. Gitu ya. Tapi kalau contohnya seperti ini kan subjek hukumnya bisa orang per orang atau korporasi. Ya itu. Kalau ada sebuah lembaga, ya kan, lembaga biru memberikan sosialisasi, pakai ini maka kehamilan akan terkontrol contohnya. Ya. Ternyata kemudian dia bilang ditambahi tidak ada efek samping. Ternyata ada efek samping yang kemudian berpotensi, walaupun belum terjadi, berpotensi kemudian membuat seorang kehilangan fungsi reproduksinya. Bisa menjadi subjek hukum untuk dikenai pasal ini. 89. Karena itu tadi, setiap orang di dalam penjelasan di pasal 1 tadi kan jelas orang perorangan atau korporasi. Nah, apakah bisa masuk atau enggak? Bisa masuk atau bisa enggak, tergantung
Ya itulah. case-nya. Iya, karena ini itu tadi kalau saya memahami ini adalah konteksnya adalah case spesial case sendiri. Ketika nanti jadi artinya ini tidak bisa pasal ini tidak bisa fleksibel untuk diterapkan untuk case atau peristiwa yang berbeda tapi sejenis. Kalau harusnya kan lebih gitu kan ya. Ya. Misalkan ini sebuah unsur atau pasal ini bisa digunakan ketika ada sebuah peristiwa ini, mau pencurian misalkan nih, contoh pencurian ya, mau nyuri laptop kah, mau nyuri apapun kan bentuknya sama, pasalnya tetap sama pencurian. Nah, tapi kalau dalam konteks ini tentang misalkan kontrasepsi tadi, sama-sama kontrasepsi tapi ini ada yang tadi sosialisasi bentuknya, ada yang ini, itu kan membingungkan di sini apakah itu bisa masuk atau enggak, karena kalau itu sebuah program pemerintah. Betul, makanya apakah kalau ini masuk kan juga terus gimana? Saya khawatirnya kemudian kalau itu jadi sebuah program pemerintah atau kementerian lembaga atau kemudian atau korporasi dalam bentuk yang umum swasta dan sebagainya, ingin memasarkan produknya, dia bilang ini dan sebagainya, itu kan kemudian kalau tidak sesuai dengan kondisi yang real, dia tahu bahwa itu tidak sesuai tapi disampaikan seperti itu kan penyesatan. Betul. Penipuan dan sebagainya. Betul. Ya kan, rangkaian kata bohong dan sebagainya itu Pak, dan kemudian bisa membuat kehilangan reproduksi seseorang, bisa menjadi objek pasal ini. Jadi karena setiap orang tadi unsurnya tidak mengenal apakah korporasi, terus kemudian dia juga unsur-unsurnya di sini melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan, ini koma semua. Alternatif kan itu. Ini koma semua. Kalau atasnya saya nggak ada masalah Pak. Atau memanfaatkan kondisi dan tidak bisa. Ini semua koma kalau semua. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, ini saya nggak ada masalah Pak. Artinya kemudian pasti seorang itu ada unsur mensreanya, perbuatannya juga pasti salah ya kan, karena kekerasan, ancaman kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau penyesatan sama penipuan ini loh, itu bagaimana nanti? Makanya inilah nantinya ketika pasal ini digunakan sebagai dasar laporan, artinya para penegak hukum kita, penyidik kepolisian ini harus bekerja ekstra. Dia harus banyak memahami unsur-unsur, karena tidak sederhana juga pemahamannya ini. Sepertinya tidak jelas, cukup jelas atau cukup jelas juga. Oke, baik. Artinya perlu mungkin ahli di UNER mungkin ya akan diperlukan gitu. Nah, perkara-perkara ini ya. Artinya karena susah sekali ketika harus menempatkan apakah ini unsurnya masuk atau enggak. Ya, pasti betul ada dari ahli hukum ya tentunya ke depannya ya. Baik, ini podcast kita seru sekali Pak ya. Sayang kemudian waktu yang terbatas ya kan, dan saya rasa ini kita bisa nanti buat sequelnya setelah ini, karena pasal per pasal itu banyak sekali problematikanya. Ini masih banyak yang harus memang coba kita telah bareng ya, mungkin menjadi sebuah diskusi yang menarik nantinya gitu loh. Jadi apakah tadi yang saya sempat sampaikan di awal ini sebagai angin segar harapan ataukah hanya PHP kan gitu kan. Karena susahnya sekali untuk menerapkan undang-undang ini untuk diimplementasikan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Tis atas kehadirannya dalam diskusi bincang hukum bersama LPHK, dan kita dalam tema besar telaah Undang-Undang TPKS mampukah menjamin perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam diskusi hukum kedepannya dengan LPHK. Terima kasih Pak Tis. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.